Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Minum Malam. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah pabrik tua yang sudah lama terbengkalai di pinggiran kota Sidoarjo? Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bangunannya besar, berdiri muram di tepi jalan yang sudah jarang dilewati kendaraan. Dulu, pabrik itu adalah tempat ratusan orang mencari nafkah. Suara mesin jahitnya bergemuruh siang malam dan aroma kain baru selalu tercium dari kejauhan. Tapi sejak kebakaran hebat yang menelan banyak korban, pabrik itu ditutup dan katanya tak pernah benar-benar sepi. Malam itu, seorang jurnalis muda bernama Ratih datang ke sana. Ia mendapat tugas dari kantornya untuk menulis liputan tentang bangunan-bangunan angker di sekitar Surabaya dan Sidoarjo. Ratih orangnya skeptis. Ia percaya semua cerita tentang hantu hanyalah bualan. Baginya, tidak ada yang lebih menakutkan selain tenggat berita yang harus selesai tepat waktu. Sore itu, langit mulai berubah warna. Matahari tenggelam perlahan, meninggalkan gurat jingga samar di balik awan yang kelabu. Udara di sekitar pabrik terasa lembab, dingin, dan membawa aroma tak enak seperti kain basah yang lama tidak dijemur. Dari kejauhan, bangunan itu terlihat menjulang. Cat temboknya terkelupas, dindingnya ditumbuhi lumut, dan sebagian besar jendelanya pecah tak berbentuk. Gerbang besi yang tinggi berdiri kokoh di depannya. Cat hitamnya sudah memudar, berkarat di banyak bagian. Entah kenapa, gerbang itu seolah menyambut dengan tatapan kosong atau justru menolak siapapun yang mencoba masuk. Ratih menghentikan langkah ketika melihat ada seorang lelaki tua duduk di pos jaga kecil di samping gerbang. Rambutnya sudah memutih, wajahnya keriput, dan tatapannya tajam. Namanya Pak Slamet. Konon, ia adalah satpam terakhir yang masih setia menjaga pabrik itu, meski semua pekerja sudah pergi dan mesin-mesin sudah lama berhenti beroperasi. Ratih sempat berbasa-basi, memperkenalkan diri dengan sopan, lalu menyampaikan maksud kedatangannya. Pak Slamet hanya mengangguk pelan, wajahnya serius, seperti menyimpan sesuatu yang tidak ingin diceritakan. Setelah hening beberapa saat, ia akhirnya membuka suara. Dengan nada berat, ia berkata singkat, "Nah, jangan lama-lama di dalam. Mereka masih kerja, tapi bukan manusia." Ratih menahan senyum sinis. Kalimat itu baginya terdengar lebih seperti peringatan mistis yang terlalu dilebih-lebihkan. Ia hanya mengangguk tanpa banyak komentar, lalu melangkah ke depan gerbang. Dan disinilah semua kisah menyeramkan itu bermula. Begitu kakinya melewati ambang pintu besi yang berkarat, suasana mendadak berubah. Suara jangkrik yang tadinya meriah seketika hilang, seolah seluruh kehidupan di sekitar pabrik mendadak berhenti. Hanya ada suara angin lirih yang lewat di antara celah-celah bangunan tua. Udara yang tadinya hanya lembab, kini berubah lebih pekat. Aroma kapur baru samar-samar tercium, bercampur bau debu dan hangus yang menusuk hidung. Cahaya lampu jalan di belakangnya terasa makin redup, seolah enggan masuk ke dalam kawasan itu. Hanya cahaya senter kecil di genggaman Ratih yang menjadi satu-satunya penerang. Ia melangkah perlahan. Suara sepatunya menekan kerikil kering di tanah. Setiap langkah terdengar jelas, memantul di dinding bangunan kosong. Seakan-akan setiap bunyi kecil langsung diserap oleh kegelapan yang tebal. Ratih berhenti sejenak. Ia menoleh ke belakang, ke arah gerbang. Anehnya, pintu besi itu kini tertutup rapat, padahal tadi jelas-jelas terbuka. Tidak ada suara hentakan, tidak ada derit logam, hanya tiba-tiba saja sudah menutup, seperti ada yang sengaja menguncinya dari luar. Hatinya mulai tak nyaman, tapi ia tetap menyalakan kamera kecilnya, mengambil beberapa foto bagian luar pabrik. Sorotan lampu kamera memantul di kaca jendela yang pecah, menciptakan kilatan singkat seperti mata yang sedang mengintip dari dalam. Saat ia maju beberapa langkah lagi, hembusan angin membawa suara aneh. Sangat pelan pada awalnya, hampir tak terdengar. Suara berderit, seperti roda mesin tua yang dipaksa berputar.
Lalu suara lain menyusul. Suara yang lebih tajam. Tik, tik, tik. Mirip jarum mesin jahit yang menembus kain. Ratih menghentikan napasnya sejenak. Ia tahu, tidak mungkin ada listrik di bangunan itu. Semua aliran sudah diputus sejak bertahun-tahun lalu. Tapi suara itu jelas terdengar. Samar, lalu semakin jelas. Seolah berasal dari ruang besar di bagian dalam. Ratih menelan ludah. Tangannya sedikit bergetar saat menggenggam senter. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa suara itu hanyalah efek angin. Mungkin hembusan udara yang membuat besi atau kayu beradu. Tapi semakin ia mencoba mengabaikan, semakin jelas bunyi itu terdengar. Berirama, persis seperti suara mesin pabrik yang sedang beroperasi. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Udara di sekitarnya semakin dingin, menusuk kulit hingga bulu kuduknya berdiri. Ia merasa ada tatapan yang mengikuti, meski saat menoleh kanan kiri, tak ada siapapun di sana. Ratih menarik napas panjang, lalu melangkah lebih dalam. Suara langkah kakinya kini seolah dibalas oleh gema samar, seperti ada seseorang berjalan mengikuti dari belakang dengan jarak beberapa meter. Setiap kali ia berhenti, gema itu juga berhenti. Peluh dingin mulai turun di keningnya. Ia mencoba tersenyum paksa, menepis rasa takut dengan berpikir logis. Ini cuma bangunan kosong, tidak ada yang perlu ditakuti. Namun, sesuatu di dalam dirinya tahu, pabrik itu tidaklah kosong. Semakin dalam ia melangkah, semakin jelas suara-suara yang tak masuk akal itu terdengar. Ada bunyi kain diseret, ada bisikan samar entah dari mana, dan sekali waktu terdengar batuk kering panjang, seperti suara orang yang terjebak di tengah asap pekat. Aroma hangus kini semakin tajam. Ratih merasa seperti sedang masuk ke dalam ruangan bekas kebakaran yang baru saja padam, padahal tragedi itu sudah terjadi bertahun-tahun silam. Setiap hirupan napas membawa rasa panas di tenggorokannya, membuatnya hampir terbatuk. Ia berhenti tepat di depan pintu kayu besar yang catnya sudah mengelupas. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu yang dingin dan berdebu. Kayu itu terasa rapuh, tapi ketika disentuh, seakan ada hawa lain yang menyalur. Dingin menusuk hingga ke tulang. Dan pada saat itulah, sesuatu terjadi. Dari balik pintu, terdengar suara keras. Brak, seperti tumpukan barang jatuh. Diikuti suara benda logam yang beradu di lantai. Ratih tersentak mundur, jantungnya berdetak kencang, kakinya hampir goyah. Ia menyorotkan senter ke celah pintu, namun hanya terlihat kegelapan pekat yang seolah menelan cahaya. Napasnya terengah, ia menoleh ke belakang lagi, berharap gerbang masih bisa terlihat. Tapi yang ada hanya kegelapan semakin pekat, seolah ia benar-benar terputus dari dunia luar. Ratih menarik napas, mencoba menguatkan diri. Satu langkah lagi ke depan. Ia tahu, jika pintu ini terbuka, mungkin jawabannya ada di dalam. Tapi ia juga sadar, sekali masuk, mungkin tidak ada jalan keluar. Dan ketika tangannya mulai mendorong pintu itu perlahan, suara mesin jahit di dalam mendadak berhenti. Sunyi. Hening. Begitu hening, hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Namun justru di tengah keheningan itulah, sebuah suara berbisik tepat di telinganya. Suara yang berat, basah, dan penuh dendam. Kami masih bekerja, jangan ganggu. Ratih terperanjat, tubuhnya kaku. Ia sadar suara itu tidak berasal dari dalam ruangan. Suara itu tepat di belakangnya. Bayangkan kalian berdiri sendirian di dalam pabrik tua, sunyi, dan gelap. Pintu besar di belakang sudah tertutup rapat, seolah menahan siapapun untuk keluar. Ratih, jurnalis muda itu, kini terjebak di dalam. Tadi, ia jelas mendengar suara berbisik tepat di telinganya. Tapi ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya lorong panjang dengan dinding kusam
yang dipenuhi lumut hijau kehitaman. Ia menggenggam erat senternya. Cahaya kecil itu bergoyang-goyang, bergetar seirama dengan tangannya yang belum bisa tenang. Ratih menelan ludah, mencoba menegakkan punggungnya, pura-pura berani. Lorong yang ia masuki panjang dan sempit. Udara di dalam semakin dingin, menusuk kulit hingga terasa merinding. Setiap langkahnya menginjak lantai semen yang dipenuhi debu tebal, meninggalkan jejak kaki yang jelas. Suara langkah itu menggema, duk, 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 dan kadang terdengar samar seperti ada gema lain yang tidak sesuai dengan langkahnya. Saat Ratih berhenti, suara itu juga berhenti. Tapi begitu ia melangkah lagi, jelas sekali ada sesuatu yang mengikuti dari belakang, meski tidak terlihat. Aroma di dalam lorong berbeda dengan luar tadi. Kalau di depan pabrik, ia mencium bau kapur barus ben hangus, kini yang tercium adalah bau anyir bercampur lembab, seperti darah kering yang tertinggal di udara bercampur jamur. Setiap tarikan napas membuat dadanya terasa sesak. Ratih mencoba menenangkan diri dengan mengangkat kameranya. Ia menekan tombol, lampu kilat menyambar sesaat menerangi lorong kusam itu. Dalam kilatan cepat itu, ia melihat deretan meja kerja tua berjejer di satu ruangan besar yang pintunya terbuka setengah. Meja-meja itu penuh debu, sebagian tertutup kain gosong, dan di beberapa sudut terlihat noda gelap yang menempel permanen di lantai. Noda itu terlalu menyerupai bekas darah yang sudah lama mengering. Ratih menarik napas cepat. Tangannya meraih pintu kayu yang setengah terbuka, mendorongnya perlahan. Engsel pintu berdecit pelan, krek, membuat suasana semakin mencekam. Begitu pintu terbuka, ruangan besar itu tersingkap. Di dalamnya ada puluhan meja panjang berdebu. Mesin jahit tua masih terpasang, beberapa dengan jarum berkarat yang masih menusuk sisa kain. Tirai lusuh menggantung setengah dari jendela besar yang kacanya pecah. Dari luar, angin berhembus masuk, membuat kain tirai itu bergoyang seperti tangan yang melambai. Cahaya senter Ratih menyapu ruangan, memperlihatkan detil yang membuatnya bergidik. Ada tumpukan kain terbakar di satu sudut, warnanya hitam legam, seperti baru saja diangkat dari api. Di meja lain, ia melihat boneka kain kecil yang sudah gosong separuh, seolah mainan anak-anak yang ikut terbakar dalam tragedi. Hening. Hanya terdengar nafas Ratih yang mulai tak teratur. Namun tiba-tiba, suara itu kembali. Tik, tik, tik. Pelan pada awalnya, lalu semakin jelas. Seperti jarum mesin jahit yang menusuk kain berirama teratur. Padahal tidak ada satupun mesin yang bergerak. Ratih menyorotkan senter ke meja-meja mencari asal suara. Tapi suara itu berpindah-pindah. Kadang terdengar dari ujung kiri, lalu mendadak berpindah ke kanan. Seakan ada yang sedang menjahit di ruang yang seharusnya mati. Pelipis Ratih mulai basah oleh keringat dingin. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya. Tapi kemudian, sesuatu membuat bulu kuduknya benar-benar berdiri. Suara batuk. Kering, panjang, berat. Seperti suara orang yang tenggorokannya penuh asap terjebak di dalam api. Ratih terpaku, senter di tangannya bergoyang liar saat ia menoleh ke arah suara. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Ia melangkah mundur tanpa sadar, lalu kakinya menginjak sesuatu yang rapuh di lantai. Krek! Senter menyorot ke bawah. Ada potongan kain gosong dan di atasnya sebuah helm pelindung kerja yang retak. Retakannya seolah dibekas dihantam benda keras. Ratih merasa seakan helm itu pernah digunakan oleh seseorang yang tidak berhasil keluar dari kebakaran itu. Nafasnya kini memburu. Ruangan itu tiba-tiba semakin sesak, udara makin berat. Dan di saat ia mencoba menenangkan diri, tiba-tiba, brak! Salah satu mesin jahit di pojok ruangan terjatuh sendiri, menghantam lantai dengan suara keras. Debu beterbangan, membuat Ratih tersedak batuk-batuk. Tangannya panik mengangkat senter, menyorot ke arah mesin yang jatuh. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi, di lantai, di dekat mesin itu, ada sesuatu yang membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Jejak kaki. Kecil, samar, tapi jelas terlihat di debu tebal.
Dan yang membuatnya lebih ngeri, jejak itu berbentuk aneh. Bukan telapak kaki telanjang, bukan pula sepatu. Bentuknya bulat lonjong, terikat seperti bekas lilitan kain. Jejak pocong. Ratih membeku, dadanya naik turun, tubuhnya dingin meski keringat membanjir. Ia merasa ada sesuatu di ruangan itu bersamanya. Sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan, menunggu momen ia lengah. Senter Ratih mulai redup, baterainya hampir habis. Cahaya berkelip-kelip, membuat bayangan di dinding bergerak liar. Dan di sela cahaya redup itu, matanya menangkap sesuatu di ujung ruangan. Sebuah bayangan hitam melintas cepat. Sekilas, hanya sekejap, tapi cukup untuk membuat Ratih hampir berteriak. Ia menoleh dengan panik, menyapu ruangan dengan cahaya senter yang tersisa. Debu beterbangan, kain lusuh bergoyang, mesin jahit berkarat berjejer membisu. Tak ada siapa-siapa. Namun, di salah satu meja, boneka kain gosong yang tadi ia lihat, kini posisinya berbeda. Tadi tergeletak miring, sekarang berdiri tegak, menatap lurus ke arahnya dengan mata benang yang setengah hangus. Senter Ratih bergetar di tangannya. Tubuhnya semakin kaku, jantungnya berpacu begitu cepat hingga terdengar di telinganya sendiri. Lalu, suara itu terdengar lagi. Bukan mesin jahit, bukan batuk, tapi suara kain diseret di lantai. Serak, serak, serak. Semakin lama, semakin dekat. Ratih menoleh ke arah suara dan senter di tangannya berkelip sekali lagi. Dalam sepersekian detik cahaya itu menyala, ia melihat sesuatu berdiri di ujung lorong. Sosok tinggi, terbungkus kain putih lusuh yang hangus di beberapa bagian. Bayangkan, kalian berada di dalam pabrik tua itu. Udara lembab menusuk tulang, dingin yang berbeda, bukan dingin biasa. Dinginnya seolah berasal dari dalam tanah, dari sesuatu yang tidak terlihat tapi bisa kalian rasakan merayap perlahan di kulit. Ratih berdiri kaku. Senter di tangannya berkedip-kedip, cahayanya semakin redup. Setiap kali cahaya itu menyala, bayangan di sekelilingnya menari liar, seolah ada puluhan sosok yang bersembunyi di balik meja dan mesin-mesin berkarat. Dan di ujung lorong, sosok itu masih berdiri. Pocong, tinggi, terbungkus kain putih yang hangus di beberapa bagian. Kainnya sobek, hitam di tepinya, seperti bekas terbakar api. Dari sela kain yang menutupi wajah, terlihat sedikit rongga gelap, kosong, tapi terasa ada mata yang menatap tajam, menembus, menusuk ke arah Ratih. Senter menyala sekali lagi, lalu mati. Gelap. Ratih panik. Tangannya meraba-raba kantong tas mencari baterai cadangan, tapi jari-jarinya gemetar hebat. Gelap pekat membuat setiap suara menjadi lebih nyata. Serak, serak, serak. Suara kain diseret semakin dekat. Ratih langsung berlari. Kakinya menghantam lantai semen penuh debu, menciptakan gema yang panjang. Nafasnya memburu, dadanya sakit seolah dipukul dari dalam. Bau anyir makin kuat, bercampur dengan aroma kain hangus. Di belakangnya, jelas sekali suara lompatannya. Bukannya langkah kaki, tapi bunyi hantaman berat. Duk, duk, duk. Seperti ada sesuatu yang melompat dengan tubuh terikat. Lorong pabrik itu panjang, penuh percabangan. Ratih berlari ke satu sisi, menabrak pintu kayu yang terbuka setengah. Suara engselnya berderit panjang, krek. Ia masuk ke ruangan lain, lebih besar dengan atap yang sebagian runtuh. Dari lubang atap, cahaya bulan samar masuk, membuat bayangan pecahan kayu dan besi seperti tangan-tangan tajam menjulur dari kegelapan. Ratih menempelkan tubuhnya ke dinding, mencoba menahan nafas, tapi suara itu masih terdengar. Duk, duk. Serak, serak, semakin dekat. Hening sejenak. Lalu suara napas berat, panjang, serak, seperti dada penuh asap keluar masuk dengan susah payah. Ratih menutup mulutnya rapat, tapi tubuhnya gemetar hebat. Bulir keringat dingin mengalir di pelipis, menetes ke pipi. Ia bisa merasakan udara di ruangan itu semakin padat, makin sesak,
seolah oksigen disedot habis oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Tiba-tiba, sesuatu menyentuh lengannya. Dingin, basah, licin, seperti tangan yang baru keluar dari air. Ratih refleks menjerit kecil, mengibaskan tangannya, lalu senter yang tadi mati mendadak menyala sendiri. Cahaya menyambar cepat ke arah meja panjang di depan. Dan di sana, berdiri 3 pocong lain. Kainnya juga gosong, terikat kaku, dengan wajah tertutup rapat. Tapi, dari balik kain yang sobek di bagian mata, terlihat kilatan putih. Bola mata pucat yang menatapnya. Ratih mundur terpleset. Tubuhnya jatuh ke lantai. Punggungnya menghentam keras. Debu beterbangan, membuat tenggorokannya tersedak. Ia berusaha merangkak, tapi di belakangnya, suara lompat itu makin dekat. Duk, duk, duk. Cahaya senter berputar liar, menyorot dinding penuh bercak hitam gosong, lalu ke lantai yang dipenuhi potongan kain terbakar. Di salah satu potongan kain itu, darah segar tiba-tiba menetes, menyerap perlahan, menambah bau anyir yang menusuk hidung. Ratih membeku. Darah itu jatuh dari atas. Ia menoleh pelan ke atas dan hampir pingsan melihatnya. Di balok kayu tua yang menggantung di langit-langit, ada pocong lain yang bergelantungan terbalik. Kepalanya menghadap langsung ke bawah, ke arah Ratih. Darah hitam pekat menetes dari sela kain wajahnya. Cairan itu jatuh tepat di pundak Ratih. Dingin, lengket, dan berbau busuk seperti darah basi. Ia berteriak sekuat tenaga, lalu bangkit, berlari keluar ruangan. Lorong kembali menyambutnya dengan kegelapan. Jantungnya berdebar begitu kencang, telinganya berdenging. Ia tak lagi peduli ke arah mana ia berlari. Yang penting, menjauh dari sosok-sosok itu. Tapi semakin ia berlari, semakin banyak suara mengikuti. Bukan hanya 1, bukan 2, puluhan. Suara kain diseret, suara lompatan berat. Semua dari berbagai arah. Seolah seluruh pabrik itu kini hidup kembali, dipenuhi pekerja-pekerja yang tak pernah bisa keluar dari tragedi kebakaran. Ratih masuk ke satu lorong lain, sempit, pengap. Bau jamur dan besi berkarat menusuk hidung. Lantainya basah, licin, penuh lumut. Di kejauhan, ia melihat cahaya merah redup, seperti lampu peringatan yang masih hidup entah bagaimana. Ia berlari ke arah cahaya itu, berharap menemukan jalan keluar. Tapi semakin dekat, Ratih sadar cahaya itu bukan lampu. Itu api kecil yang menyala di tengah ruangan. Dan di sekeliling api itu, ada belasan pocong duduk melingkar. Diam, terikat, kepala menunduk. Ratih terhenti. Napasnya tercekat. Ia mundur perlahan. Tapi tanpa sengaja kakinya menendang kaleng kosong di lantai. Trak! Suara itu menggema keras. Dan serentak, semua kepala pocong itu menoleh ke arahnya. Cahaya api memperlihatkan wajah-wajah mereka. Sebagian masih utuh, sebagian gosong hitam, sebagian lagi meleleh seperti lilin yang terbakar. Dari mulut mereka keluar suara serak, berat, seperti bisikan bercampur jeritan. Kenapa kau masuk? Suara itu bergema, tidak hanya di telinga Ratih, tapi di kepalanya. Ia berbalik hendak lari lagi, tapi baru satu langkah, brak! Pintu besi di belakangnya menutup sendiri dengan keras. Suaranya mengguncang seluruh ruangan. Ratih terjebak. Cahaya api bergetar. Suara kain diseret semakin ramai. Dan dari kegelapan di sudut ruangan, muncul sosok yang lebih besar. Pocong dengan kain hitam gosong total. Tubuhnya lebih tinggi dari yang lain, hampir menyentuh langit-langit. Ikatan talinya longgar, kainnya robek terbakar, memperlihatkan daging hangus di beberapa bagian. Sosok itu bergerak pelan, lompat demi lompat, menuju ke arah Ratih. Setiap hentakan tubuhnya membuat lantai bergetar. Setiap langkahnya membuat udara semakin sesak. Ratih tak bisa lagi menjerit. Suaranya tertahan di tenggorokan. Kakinya lemas. Tubuhnya gemetar hebat.
Dan ketika pocong itu hanya berjarak beberapa meter darinya, lampu senter di tangannya kembali menyala sendiri, menyorot tepat ke wajah pocong besar itu. Wajah yang hancur, gosong, tapi mata putihnya menatap tajam. Dari mulut yang terikat kain, terdengar suara seperti retakan kayu terbakar. Pocong itu tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, kain terbelah, mengeluarkan jeritan panjang yang membuat seluruh ruangan bergetar, kaca pecah dan debu beterbangan. Ratih terhempas ke belakang, tubuhnya membentur dinding, dan sebelum ia pingsan, ia melihat semua pocong di sekeliling api itu berdiri bersamaan, menoleh ke arahnya. Bayangkan kalian terbangun di dalam ruangan gelap. Tubuh lemas, kepala berdenyut, dan udara di sekeliling begitu pengap. Itulah yang dialami Ratih saat kesadarannya perlahan kembali. Ia masih di dalam pabrik tua itu. Tubuhnya terbaring di lantai semen dingin yang keras. Punggungnya nyeri akibat benturan sebelumnya. Matanya terbuka perlahan, tapi pandangan masih buram. Samar-samar ia melihat cahaya merah redup yang berkelip, seperti api kecil di kejauhan. Telinganya berdenging, tapi di balik itu terdengar suara. Rintihan. Bukan satu, tapi banyak. Suara itu seperti keluar dari dada yang terbakar asap, parau, berat, dan menyayat hati. Tolong kami. Ratih langsung merinding. Ia mencoba bangkit, meski lututnya goyah. Tangannya meraba lantai, terasa basah lengket. Saat ia angkat telapaknya, ada noda hitam pekat menempel. Bau busuknya menusuk hidung. Darah basi bercampur jelaga. Nafas Ratih memburu. Matanya berusaha menyesuaikan dengan gelap. Ia menoleh ke sekeliling dan jantungnya nyaris berhenti berdetak. Di sekelilingnya berdiri puluhan pocong. Diam, kaku, lingkaran yang rapat seakan mengurungnya. Kain kafan mereka gosong, sebagian robek, menyingkap daging hangus yang masih basah. Dari sela ikatan di wajah, terlihat mata-mata putih yang menatap lurus padanya. Tidak berkedip, tidak bergerak. Udara di ruangan itu berat sekali, seperti mengandung asap yang tak terlihat. Setiap tarikan nafas terasa menyakitkan, seolah paru-parunya terisi jelaga. Dari tengah lingkaran itu, api kecil menyala, menari pelan. Api itu tidak menghangatkan, justru menebarkan hawa dingin menusuk tulang. Asap tipisnya berputar naik ke langit-langit, membentuk pola aneh, seperti wajah-wajah yang menangis. Ratih ingin berteriak, tapi suaranya tercekak. Tenggorokannya kering, lidahnya keluh. Ia hanya bisa menatap dengan ngeri. Lalu, salah satu pocong di depannya bergerak. Kepala gosong itu menunduk pelan, lalu mendongak cepat. Dari mulut yang terikat kain, keluar suara serak, patah-patah. Kami masih di sini, terbakar, terkunci. Ratih mundur, tubuhnya gemetar. Punggungnya menabrak pocong lain di belakang. Kainnya dingin dan basah menempel di kulit. Ia refleks menjerit kecil, melompat menjauh, tapi tidak ada ruang untuk kabur. Puluhan pocong itu kini mulai bergerak pelan. Kepala mereka bergoyang kiri kanan, seakan mengikuti irama mesin yang tak lagi ada. Dari tubuh-tubuh gosong itu keluar suara, bukan hanya rintihan, tapi juga batuk berat, tangisan, bahkan suara teriakan yang tercekik. Tiba-tiba, ruangan itu berubah, seperti ilusi, tapi terlalu nyata. Ratih melihat sekeliling. Dinding yang tadi hitam gosong kini berubah jadi dinding pabrik yang masih utuh. Mesin-mesin jahit berdengung,
Jarum-jarum menusuk kain dengan ritme cepat. Pekerja-pekerja duduk rapi. Wajah mereka letih tapi fokus. Bau kain baru, bau keringat bercampur minyak mesin memenuhi udara. Suasana sibuk, penuh aktivitas. Tapi hanya sesaat. Sekejap kemudian, api besar melahap semuanya. Suara teriakan membahana. Pekerja berlarian. Sebagian terjebak. Sebagian jatuh tersandung. Atap runtuh, dinding terbakar. Panas luar biasa menyengat. Bahkan Ratih yang hanya melihat seperti merasakannya. Kulit wajahnya kering, seolah terbakar. Ia menjerit, menutup mata. Tapi ketika membuka mata lagi, semua kembali gelap. Pocong-pocong itu masih ada, berdiri di sekelilingnya. Kini Ratih paham, itu bukan sekadar hantu. Itu arwah-arwah pekerja yang mati terjebak di dalam kebakaran pabrik ini puluhan tahun lalu. Mereka tidak pernah bisa pergi. Mereka masih bekerja, masih terkunci, masih terbakar. Hawa semakin dingin. Ratih menggigil. Tubuhnya gemetar hebat. Dari dalam lingkaran pocong itu, muncullah sosok yang berbeda. Lebih besar. Kain kafannya hitam legam, bukan putih. Ikatannya longgar, terurai, seperti tidak pernah diselesaikan. Dari balik kain asap hitam terus mengepul, memenuhi ruangan. Itu pocong pemimpin, sosok yang menjaga, mengikat semua arwah agar tetap tinggal di pabrik ini. Sosok itu melompat pelan ke arah Ratih. Setiap hentakannya membuat lantai bergetar. Api kecil di tengah lingkaran membesar, menari lebih tinggi, seolah memberinya tenaga. Suara serak keluar dari balik kainnya. Kau, saksi kami, jangan keluar. Ratih tak tahan lagi. Ia berlari menabrak lingkaran pocong. Tubuhnya menghantam keras kain yang dingin dan lengket. Suara jeritan menggema dari arah yang tidak jelas, seperti ratusan mulut berteriak bersamaan. Ia berhasil lolos dari lingkaran, berlari ke lorong sempit. Nafasnya memburu, pandangannya berkunang. Ia terus berlari, meski tubuhnya terasa ringan seakan melayang. Lorong itu panjang, tak berujung. Dari dinding-dindingnya muncul tangan-tangan hitam hangus, meraih, menarik bajunya. Suara mereka berbisik di telinganya. Jangan tinggalkan kami. Ikut. Ratih menjerit, meronta, melepaskan diri. Ia terus berlari hingga tiba-tiba ada pintu besi di ujung lorong. Pintu itu berbeda dengan yang lain, tidak gosong, tapi berkilat seperti baru. Tangannya meraih gagang pintu, dingin menusuk jari. Ia mendorong keras, pintu terbuka perlahan, engselnya berdecit panjang. Cahaya terang menyilaukan matanya. Ratih menutupi wajah, melangkah masuk. Tapi begitu matanya terbiasa dengan cahaya itu, ia tertegun. Apa yang ia lihat bukan jalan keluar, melainkan ruangan kantor besar dengan meja-meja kayu masih utuh, dan di balik meja paling besar, duduk seorang pria berkemeja putih gosong, wajahnya hangus, tapi matanya masih menyala, menatap langsung ke arahnya. Bayangkan malam sudah semakin larut. Angin malam menusuk tulang, membawa hawa dingin yang membuat kulit terasa ditarik-tarik. Ratih berlari dengan sisa tenaganya. Napas terengah-engah, wajahnya pucat penuh debu dan keringat dingin. Setelah terjebak begitu lama di dalam pabrik tua itu, akhirnya ia melihat gerbang besi besar di kejauhan. Cahaya bulan samar-samar menyorotinya, seakan memberi harapan. Ratih berlari lebih cepat, meski lututnya goyah, meski dada sesak seperti dihimpit sesuatu yang berat. Sepatu ketsnya menimbulkan bunyi tap, tap, tap di lantai semen yang retak. Bunyi yang menggaung di antara dinding bangunan tua. Akhirnya ia sampai di depan gerbang. Tangannya langsung meraih keralis besi yang dingin dan kasar, menarik, mengguncang sekuat tenaga. Besi itu bergetar, menimbulkan suara berdengung nyaring yang membuat bulu kuduknya berdiri. Namun, gerbang itu tidak bergerak sama sekali. Ratih menelan ludah.
Mencoba lagi. Kali ini ia menendang, memukul, bahkan menghantamkan tubuhnya. Tapi gerbang itu tetap terkunci rapat. Seolah-olah besi tua itu bukan hanya pintu, melainkan tembok besar yang mustahil ditembus. Ia menempelkan wajahnya ke sela-sela jeruji, mencoba mencari celah. Di luar sana, ia bisa mendengar samar suara azan Isya berkumandang dari kejauhan. Suara itu seolah datang dari dunia lain. Dunia yang nyata, dunia yang hangat, bukan dunia dingin penuh kegelapan tempat ia terjebak sekarang. Suara azan itu terdengar sayup, menenangkan, tapi juga menyakitkan. Karena ia tahu, ia tidak bisa keluar untuk menyambutnya. Udara di sekitar gerbang tiba-tiba berubah. Hawa dingin makin menusuk hingga ke tulang sumsum. Ratih menggigil. Tangannya masih menggenggam jeruji. Dari sela-sela itu, ia mencium aroma yang membuat perutnya mual. Bau kemenyan bercampur asap kayu terbakar, tebal, menyelimuti hidung dan kerongkongannya. Ratih mundur sedikit, menutup hidung, matanya berair. Jantungnya berdegup kencang. Tubuhnya sudah begitu lelah, tapi rasa takut memaksa otaknya tetap terjaga. Dan di tengah keputusasaannya, ia mendengar suara langkah. Tap, tap, tap. Perlahan, berat, semakin mendekat. Ratih menoleh ke arah suara itu. Dari balik kegelapan lorong, muncul sosok yang ia kenal. Pak Slamet, satpam tua yang tadi sore menemaninya sampai gerbang. Wajahnya terlihat samar di bawah cahaya bulan. Tubuhnya tegap, langkahnya tenang. Ratih merasa lega sejenak. Pikirnya ia akan ditolong. Pak Slamet, tolong saya. Gerbangnya terkunci, buka pintunya cepat. Seru Ratih dengan suara parau, penuh harap. Namun, yang ia dapatkan hanya senyuman. Senyum itu tidak hangat, bukan senyum lega atau simpati, melainkan senyum aneh, dingin, seperti ada sesuatu yang salah. Langkah Pak Slamet semakin dekat. Dari tubuhnya, Ratih mulai melihat sesuatu yang tidak normal. Ada kain putih lusuh yang menjuntai perlahan dari balik seragam satpamnya. Kain itu panjang, berdebu, sebagian gosong di ujungnya. Mata Ratih melebar. Tangannya gemetar saat menunjuk, bibirnya bergetar, tak sanggup berkata-kata. Pak Slamet berhenti beberapa langkah di depannya. Wajahnya masih tersenyum, tapi kini matanya berubah. Kosong, putih pucat, memantulkan cahaya bulan yang redup. Suara serak keluar dari mulutnya, rendah, berat, membuat dada Ratih bergetar. Nah, kau sudah melihat terlalu banyak. Ratih tersentak, mundur perlahan hingga pungkungnya menempel lagi ke gerbang. Ia ingin kabur, tapi tidak ada jalan lain. Perlahan, tubuh Pak Slamet berubah. Seragam satpamnya mengelupas, terbakar dalam senyap. Dari baliknya, muncul tubuh yang terbungkus kafan putih kotor dan gosong. Wajahnya hangus, sebagian kulit melepuh, sebagian lagi tertutup kain yang menghitam. Ia bukan manusia, ia adalah pocong. Pocong mandor, penjaga pabrik tua ini. Ratih ingin menjerit, tapi suaranya tercekat. Tangannya memukul-mukul jeruji besi, suaranya bergema hampa. Dan saat ia menoleh ke belakang, rasa takutnya semakin menggila. Dari lorong gelap pabrik, satu persatu pocong lain mulai bermunculan. Mereka melompat perlahan, tubuh mereka kaku, kain kafan gosong, wajah hitam kosong. Jumlah mereka semakin banyak, semakin rapat, memenuhi halaman pabrik. Suara mereka bercampur jadi satu, rintihan, batuk, teriakan, suara mesin jahit yang samar berputar kembali. Ratih kini terjebak di antara gerbang yang terkunci dan lautan pocong pekerja yang mendekat. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Pak Slamet atau sosok pocong mandor itu melangkah paling depan. Matanya kosong tapi menatap tajam,
seolah menembus jiwanya. Dari tubuhnya, asap tipis keluar, berbau menyengat seperti kemenyan terbakar. Di sini tidak ada yang boleh keluar. Bisiknya dengan suara parau yang menggema di telinga Ratih. Ratih menjerit, tangannya mengguncang gerbang sekuat tenaga. Tapi jeruji itu dingin, licin. Seperti dilumuri sesuatu yang membuatnya mustahil untuk dipegang lama. Tangannya terpeleset, ia jatuh terduduk. Pocong-pocong itu semakin dekat. Bayangan mereka menutup cahaya bulan. Hanya suara mereka yang kini memenuhi telinga Ratih. Nafasnya memburu, pandangannya berkunang, dan di detik terakhir sebelum semuanya benar-benar gelap, ia melihat mata Pak Slamet. Mata itu bersinar samar, putih kehijauan, menatapnya dengan tatapan penuh kepastian. Layar seakan tertutup kegelapan. Suara terakhir yang terdengar hanyalah jeritan Ratih yang tercekat, lalu hening. Namun samar, di kejauhan terdengar lagi suara mesin jahit berputar, berulang-ulang, seakan pabrik itu kembali hidup. Malam itu akhirnya mencapai titik yang paling mencekam. Ratih dengan nafas terengah dan tubuh penuh keringat dingin, akhirnya berhasil menemukan celah untuk meloloskan diri dari kawanan pocong yang mengepung pabrik tua itu. Setelah sekian lama berlari, di antara lorong-lorong gelap, ia menemukan pintu samping yang sudah berkarat, setengah roboh, tapi cukup terbuka untuk dilewati. Dengan tangan bergetar, ia mendorong pintu itu. Suara engsel berdecit panjang, keras, menusuk telinga, seperti suara jeritan besi yang seakan sengaja memberitahu para arwah bahwa ia berusaha kabur. Jantungnya hampir meloncat keluar dari dada, tapi Ratih tak punya pilihan lain. Ia berlari keluar, tubuhnya terhuyung dan tiba-tiba angin malam menyambut wajahnya. Udara di luar jauh lebih dingin, menusuk tulang, tapi ada sedikit rasa lega karena kini ia tak lagi berada di dalam bangunan pabrik yang pengap, yang penuh bau kemenyan bercampur asap terbakar. Namun ternyata di luar pun tak sepenuhnya aman. Ratih berdiri di tengah halaman luas yang dulu merupakan lahan parkir pabrik itu. Gelap gulita, hanya cahaya bulan pucat yang menggantung di langit, terhalang awan tipis yang bergerak lambat. Angin berhembus, membawa aroma anyir bercampur bau gosong, seolah kebakaran bertahun-tahun lalu masih menyisakan jejaknya di udara malam ini. Matanya melirik ke arah depan, gerbang besi besar pabrik itu. Itulah satu-satunya jalan keluar. Di balik gerbang itu, ada jalan raya kecil yang menuju ke pemukiman. Jika Ratih berhasil menembus gerbang itu, ia akan selamat. Setidaknya begitu pikirnya. Ia melangkah perlahan, langkahnya berat. Kaki terasa gemetar. Setiap kali ia menapakkan kaki ke tanah berpasir yang bercampur kerikil, terdengar suara renyah, krek, krek, yang begitu jelas di keheningan. Ratih berkeringat dingin, karena setiap suara langkahnya seolah menggema di seluruh halaman, membuatnya takut ada sesuatu yang memperhatikan. Dan benar saja, Dari balik kegelapan, suara-suara samar mulai terdengar lagi. Suara kain yang terseret di tanah, suara napas berat, serat, tidak berasal dari manusia. Lalu desiran angin yang seperti berbisik di telinga. Ratih menoleh cepat ke kiri. Kosong. Ia menoleh ke kanan, gelap. Tapi dari ekor matanya, ia tahu ada sesuatu yang bergerak di antara reruntuhan pabrik. Bayangan putih, tinggi, melompat pelan, lalu menghilang lagi di balik tembok roboh. Ratih menggigit bibir, menahan isak, kakinya berlari, lebih cepat kali ini. Nafasnya memburu, dadanya naik turun, seolah paru-parunya akan pecah. Ia mendekati gerbang besi besar itu, tapi langkahnya terhenti. Gerbang itu terkunci rapat. Rantai besar melilit gagang besi. Kunci gembok tua menggantung. Ratih meraih rantai itu, mencoba mengguncangnya. Besi beradu keras, suara klang-klang-klang, memecah malam. Tapi tak ada gunanya. Gerbang itu seperti tembok. Air matanya jatuh. Ia menunduk putus asa. Namun sebelum sempat menyerah, sebuah suara membuat tubuhnya membeku. Nak, kau sudah melihat terlalu banyak. Suara itu datang dari belakang. Suara berat, serak dan dingin.
Perlahan, Ratih menoleh. Pak Slamet, penjaga pabrik yang sebelumnya menolongnya, kini berdiri hanya beberapa langkah dari gerbang. Tapi wajahnya berbeda. Pucat, retak-retak seperti arang yang terbakar. Senyumnya melebar aneh, bibirnya kering, matanya kosong. Dan dari tubuhnya mulai menjuntai kain putih lusuh yang semakin lama semakin jelas bentuknya. Ratih terhuyung mundur. Pak, jangan. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Tapi Pak Slamet hanya terkekeh pelan, suara tawanya seperti serak besi berkarat. Tubuhnya mulai berubah. Kain kafan menyelubungi, kepalanya terbungkus. Hanya menyisakan wajah gosong yang menatapnya dengan dingin. Ya, Pak Slamet bukan manusia. Ia salah satu pocong mandor yang sejak lama menjaga pabrik itu. Di saat yang sama, dari balik reruntuhan, sosok-sosok lain mulai bermunculan. Pocong-pocong dengan wajah hangus, tubuh berbalut kain kotor, berdiri di segala arah, menutup jalan Ratih. Jumlah mereka semakin banyak. Dari 1, 2, menjadi bilasan. Suara kain yang terseret bergema di tanah berpasir. Udara semakin dingin, membuat napas Ratih membeku. Ratih menempel pada gerbang besi. Tubuhnya gemetar. Tangannya memukul rantai dengan putus asa, berharap entah bagaimana rantai itu patah. Tapi tetap tak bisa. Arwah-arwah itu semakin mendekat, wajah mereka menyeringai, mata putih kosong menatapnya tanpa berkedip. Aroma kemenyan bercampur bau busuk semakin pekat, menusuk hidung, membuat Ratih hampir muntah. Namun, di tengah keputusasaan itu, keajaiban kecil terjadi. Tiba-tiba terdengar suara tek. Kunci gembok di rantai itu patah sendiri, rantainya terlepas. Gerbang perlahan terbuka karena dorongan angin malam. Ratih tak berpikir lagi. Ia segera meraih celah itu, mendorong gerbang sekuat tenaga, dan berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Begitu keluar, kakinya hampir tersandung oleh akar pohon yang menjalar di tanah becek. Aroma tanah basah bercampur bau kemenyan yang masih menempel di pakaiannya, membuat Ratih hampir muntah. Tapi ia tak berhenti. Kakinya terus menapak jalan setapak di luar pagar pabrik tua itu, sambil sesekali menoleh ke belakang, dan disitulah ia melihatnya. Puluhan pocong berdiri rapat, berjejer di balik pagar pabrik yang gelap. Kain kafan mereka lusuh, beberapa hangus terbakar, sebagian lagi hitam oleh jelaga. Wajah-wajah pucat itu menatapnya tanpa mata yang jelas, hanya rongga kosong dan kulit mengelupas. Mereka tidak mengejarnya, tidak melompat, tidak bergeming. Hanya berdiri, seakan barisan prajurit kematian yang menjaga wilayahnya. Ratih tersentak, langkahnya goyah, hampir jatuh ke tanah. Dadanya berdegup keras, seolah jantungnya ingin meloncat keluar. Ia mencoba menelan ludah, namun kerongkongannya kering seperti pasir. Malam di sekitarnya sunyi, hanya suara angin yang berbisik melewati pepohonan bambu yang tumbuh liar di pinggir jalan. Dari kejauhan, samar-samar azan Isya terdengar, seakan mengingatkan bahwa dunia nyata masih ada. Tapi suara itu tenggelam oleh bisikan lain. Lembut, parau, bercampur seperti suara banyak orang berbicara bersamaan. Dari arah pabrik tua itu, suara itu memanggil-manggil, seakan ribuan ruh masih terjebak di dalam sana. Ratih mengerinding, tubuhnya kaku. Ia menutup telinganya, berusaha mengabaikan, namun suara itu tetap menusuk kepalanya. Nak, kau sudah melihat terlalu banyak.
Suara Pak Slamet terngiang lagi, serak dan berat meskipun sosoknya tak lagi tampak di gerbang. Ratih memaksa dirinya berlari ke jalan besar. Cahaya lampu jalan di kejauhan seperti penyelamat yang menuntun langkahnya keluar dari kegelapan. Setiap meter yang ia tempuh terasa seperti menembus sejauh gunung. Nafasnya semakin berat, tubuhnya seolah ingin roboh, namun ketakutannya lebih besar dari rasa lelah. Begitu sampai di jalan besar, ia jatuh tersungkur di pinggir aspal. Suara motor dan mobil lewat terdengar samar, lalu makin jelas. Orang-orang mulai menghampirinya. Beberapa pengendara berhenti, menolongnya berdiri. Mereka bertanya, "Mbak, kenapa? Dari mana?" Ratih hanya bisa menangis perseduh. Tubuhnya gemetar hebat, menunjuk ke arah pabrik tua itu. Namun, ketika semua orang menoleh, mereka hanya melihat bangunan gelap yang diam, sunyi, tanpa tanda kehidupan. Tidak ada barisan pocong, tidak ada gerbang terbuka. Semua seolah kembali normal. Beberapa orang menggeleng, berkata kalau Ratih mungkin hanya kecapean atau halusinasi. Tapi Ratih tahu, ia tidak salah lihat. Pocong-pocong itu nyata. Bau kemenyan masih menempel kuat di pakaiannya, bukti nyata yang tak bisa dihapus begitu saja. Beberapa hari kemudian, Ratih memberanikan diri mencari tahu tentang pabrik itu. Dari cerita warga sekitar, ia akhirnya mengetahui rahasia yang selama ini disembunyikan. Pabrik tekstil tua di pinggir kota itu sudah terbakar puluhan tahun lalu, menewaskan hampir semua pekerja yang terjebak di dalam. Api begitu besar hingga banyak mayat tidak pernah ditemukan utuh. Ada yang hangus terbakar, ada pula yang terkubur di bawah reruntuhan. Menurut warga, mandor pabrik yang bernama Slamet adalah satu-satunya yang tubuhnya tidak pernah ditemukan. Orang bilang arwahnya tidak bisa pergi karena masih terikat dengan tragedi itu. Ia menjadi penjaga, memastikan tidak ada orang luar yang berani membongkar kisah kelam di dalamnya. Dan para pekerja yang tewas, mereka ikut terikat, menjelma menjadi puluhan pocong yang menjaga pabrik itu. Konon, setiap kali ada orang iseng masuk, mereka akan diganggu. Kadang hanya sekedar bayangan lewat, suara bisikan, atau pintu yang terbuka sendiri. Tapi ada juga yang bilang mereka melihat barisan pocong di gerbang, sama seperti yang dilihat Ratih. Sejak malam itu, Ratih tidak pernah berani melewati jalan dekat pabrik sendirian lagi. Setiap kali motor atau mobilnya melewati area itu, tubuhnya langsung merinding. Ia bisa merasakan tatapan dari dalam pabrik, seakan puluhan pasang mata kosong menatapnya dari balik pagar berkarat. Dan ada satu hal yang membuat Ratih semakin takut. Kadang, ia masih mencium bau kemenyan itu. Padahal ia sudah jauh dari pabrik, bahkan di kamarnya sendiri. Bau itu muncul tiba-tiba, tanpa alasan, seperti mengikutinya. Pernah suatu malam ketika ia hampir tertidur, Ratih mendengar suara kain bergesekan di dekat jendela kamarnya. Pelan, lirih, seolah ada sesuatu yang meloncat-loncat di luar. Ia memberanikan diri membuka tirai dan matanya langsung membelalak. Di luar jendela lantai 2 rumahnya, sosok putih itu berdiri. Kain kafannya lusuh, wajahnya kosong, dan ia hanya menatap Ratih dalam diam. Sejak saat itu, Ratih tahu ia bukan hanya berhasil keluar dari pabrik tua itu, tapi ia juga membawa sesuatu pulang bersamanya.